itu almarhum Buya Hamka mengatakan kepada saya bahwa harta yang kita makan itu akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan, kita tumpuk harta, itu akan jadi warisan atau akan jadi rebutan. Tapi harta yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi harta kita yang sebenarnya nanti di kehidupan di hari nanti gitu. Nah, jadi ini yang memotivasi saya bahwa saya percaya itu, bahwa ada kehidupan di hari nanti, dan oleh sebab itu berbuatlah baik, insya Allah engkau akan mendapatkan kebaikan. Tetapi bila engkau lupa untuk berbuat baik atau masa bodoh dengan orang, ingatlah Tuhan memberikan kita ada maksudnya. Bukan sia-sia Tuhan memberikan kita rezeki, kekayaan, itu ada maksudnya. Maksudnya yaitu ada rezeki orang lain yang harus kita distribusikan. Makanya Tuhan bilang, ingatlah aku, niscaya engkau kutambah. Tapi bila engkau kufur dan lupa, ingatlah, aku bisa ambil lagi dan azabku teramat pedih. Gitu. Kalau saya sukses di bisnis, sukses di kehidupan, bukan karena saya pandai. Saya ini bodoh, saya ini nggak sekolah tinggi, tetapi semua karena Sang Pencipta menginginkan saya terangkat dan dihormati orang mungkin. Saya nggak butuh itu sebenarnya, tetapi Allah menggerakkan itu, semua gerak Tuhan. Jadi kalau pinter nggak, saya sekolah, saya tidak sarjana. Tetapi saya percaya bahwa ada kata-kata sesepuh orang Tionghoa. Hoki teit punsu teji. Iya kan? Barokah, kalau bahasa Islamnya, barokah nomor 1, ilmu nomor 2. Kalau di ilmu banyak kita lihat orang-orang yang sekolahnya tinggi, profesor-profesor, pinter-pinter, belum tentu seberuntung saya. Saya ini orang yang beruntung, karena saya berasa Allah menyayangi saya. Dan Allah menitip pesan sama saya, sebarkan panji-panji kebaikan, sebarkan Islam yang penuh dengan kesejukan, dan sebarkan Islam yang penuh dengan kebaikan dan kebersamaan dan menolong sesama, itu yang penting. Jadi makanya kalau orang bilang ilmunya apa? Lah saya aja kagak tahu ilmunya. Pinter juga kagak. Di sekolah boleh bilang yang paling bodoh saya, karena apa? Bahkan ada boleh bilang saya tinggal kelas, orang-orang udah naik kelas, bahkan teman-teman saya ada yang dokter di rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, semua ada dokter. Saya dokter kagak lulus, saya sempat tingkat 1. Kayaknya saya bilang ada yang insinyur, ada yang cum laude semua. Saya enggak, tapi saya beruntung. Mereka masih kerja sama orang, saya mempekerjakan orang. Ini Allah berikan kesempatan, tapi bukan buat saya jadi takabur terus sombong diri atau lebih hebat, enggak. Tapi saya bilang, ya ilah, anak yang dihina-hina, yang sekolahnya dulu dianggap kagak becus, yang hidupnya juga ngasong kiri ngasong kanan, tetapi hari ini diberikan, yaitu hoki teit punsu teji. Kalau Allah udah sayang, dari gelandangan pun dia bisa ini. Dan saya mungkin sitir satu kata-kata, Allah sudah menentukan kita akan jadi apa. Kalau kita misalnya sudah ditentukan dari sananya kita jadi orang kaya, hari ini kita jadi gelandangan, insya Allah sebelum kita meninggal kita jadi orang kaya. Ini orang bilang, kalau orang Chinese bilang, nianya udah ada, ya. Terus kalau kita saat ini orang kaya, padahal garisannya dari atas, kita cuma gelandangan, bentar lagi bangkrut, jadi gelandangan. Nah, makanya saya bilang, untuk memperbaiki diri kita sendiri dan diri Tuhan yang merestui. Kita minta kepada Tuhan, kita berbuat baik demi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan restunya. Kalau Tuhan tidak memberikan restunya, habis, bos. Kita lihat banyak orang yang meninggal muda atau apa semua, yang kaya-kaya hebat muda atau masuk penjara. Ini karena apa? Dia punya garis tangannya, garis tangan gelandangan. Iya kan? Kalau garis tangan orang kaya, biarpun gelandangan mudanya sampai tuanya, tahu-tahu Tuhan bikin kun fayakun, jadi orang kaya, jadi sebentar aja itu. Nah, ini yang kayak seperti ini. Jadi sekolah wajib kita.